Halo Bu Ronel, Iya, Bu Monika. ya selamat sore Bu. Sore juga, Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Ya, biasa, Bu. Sehat seperti biasa. Nah, Ibu bagaimana Ya, kabarnya soalnya nih? agak-agak kusut nampaknya Ibu ini. Saya sehat. Nah, Ibu kayaknya agak lesu nih. Kira-kira apa yang mau topik pembahasan kita apa hari ini Bu? Ini nih, Bu. Aktivitas saya padat akhir-akhir ini. Sepertinya perlu apa namanya sharing dengan Ibu terkait dengan bagaimana solusinya. Seperti itu, Ibu. Iya ya Bu ya. Memang sekarang lagi waktu-waktu yang padat ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu saya boleh tanya kira-kira kegiatan Ibu apa-apa aja nih, Bu? Seperti biasa karena Bu melakukan aktivitas sehari-hari mengajar, pergi pagi pulang sore, 30 jam 1 minggu, ada persiapan, untuk dokumen satu ini awal semester, dokumen KUSP ya, kemudian modul ajar, ditambah lagi pelatihan-pelatihan lainnya, biasalah Ibu. Iya ya, itulah ya memang banyak tugas kita ya, Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu, mana yang paling penting dari yang semua yang ingin Ibu kerjakan itu? Kalau menurut saya sih Bu, semua yang saya jalani itu tentu sangat penting semuanya, seperti itu Bu. Ya, coba Ibu pikirkan, Ibu pilih gitu misalnya kira-kira yang paling mendesak, yang paling penting untuk dilakukan sekarang yang mana? Nah, mungkin dokumen satu Bu, karena ya dokumen satu Bu, karena waktunya tinggal akhir bulan ini. Itu yang Oh, prioritas karena mendesak seperti itu Ibu. Kalau untuk modul ya dan yang lainnya bisa diangsur seperti itu Ibu. iya ya. Jadi kalau menurut Ibu, ketika Ibu melaksanakan pekerjaan itu, apa kira-kira hambatannya Bu yang Ibu rasakan? Nah, hambatannya ketika saya mengerjakan sebuah kegiatan itu, ada rasa kekhawatiran dalam diri saya, sanggup tidak ya mengerjakan semuanya, ada panik lah. Bagaimana kalau udah didesak? Rasanya saya tidak bertanggung jawab seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Panik ya, pasti kita semua pun merasakan itu ya, Bu ya, kalau ada pekerjaan yang mendesak gitu ya. Tapi Iya. menurut Ibu lah, kira-kira ada nggak solusi? Solusi apa yang terpikirkan oleh Ibu ketika Ibu mengalami banyak pekerjaan seperti itu, semua banyak yang mendesak? Kira-kira solusi apa yang terpikirkan oleh Ibu yang dapat Ibu lakukan? Saya mungkin saya minta bantuan dengan rekan ya, seperti halnya staf tata usaha untuk membantu ngeprint atau memeriksa kembali, eh, maaf untuk melanjutkan kembali, membantu yang bisa dikerjakan layaknya. Kemudian rekan kerja yang lain dan tentu saya harus koordinasi dengan kepala sekolah biar beliau juga mengerti bagaimana posisi saya saat mengerjakan seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Ya bagus juga sih itu, Bu. Menurut Ibu ada nggak konsekuensinya dari solusi yang udah Ibu pikirkan itu? Tentu ada Bu, segala solusi yang kita usahakan pasti ada resiko ya konsekuensinya. Terkadang kita sudah memberikan pekerjaan itu terhadap teman ya kan untuk membantu, tidak sesuai kadang dengan apa yang kita harapkan. Tentu ya demikian juga tidak seperti yang diinginkan, seperti itu Bu. Iya, Makanya juga kita memberikannya ke rekan yang lain. Seperti itu kira-kira iya, Ibu. iya, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu lah ini dari usaha-usaha yang Ibu lakukan itu, menurut Ibu usaha Ibu itu kalau kita rentangkan dari skala 1 sampai 10, di skala berapa lah kira-kira usaha yang akan Ibu lakukan? Skala 9 Bu. Oh ya, mantap Bu Ronel. Berarti saya pun yakin dengan Ibu dengan usaha 9 berarti pasti usaha Ibu sangat keras ya Bu ya.
Diusahakan Ibu dengan bantuan, teman seperti itu Ibu. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu dari usaha-usaha yang dapat Ibu pikirkan, yang mana kira-kira yang merupakan prioritas Ibu yang untuk Ibu lakukan? Tugas utama selaku pendidik ya Bu ya, tadi kegiatan saya ada diklat, ada pekerjaan sekolah itu termasuk dokumen 1, ada modul seperti itu Ibu. Kadang kalau modul ini mungkin inter kita di sekolah tapi memang sudah dipersiapkan dalam bentuk file, tapi kalau untuk dokumen sekolah itu tentu tidak akan berjalan suatu pembelajaran kalau dokumennya tidak ada, dokumen KUSP-nya akan seperti itu Ibu. Jadi dan itu harus berhubungan dengan dinas pendidikan, jadi itu Bu yang kemudian sebenarnya semuanya prioritas, cuman tergantung penyelesaiannya saja seperti itu. Iya, ya yang prioritas sekarang yang prioritas Ibu yang untuk Ibu laksanakan itu apa Bu? Mungkin kan tadi kan banyak ini kegiatan Ibu kan, kemudian kan Ibu pilih prioritasnya yang mana yang harus Ibu kerjakan duluan gitu. Menyelesaikan dokumen tadi Ibu, kalau Oh isinya. iya iya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan apa prioritas Ibu tadi itu pekerjaan yang ingin Ibu capai duluan, itu strategi apa yang Ibu gunakan Bu untuk mencapai tujuan itu Bu? Nah, tadi prioritas utama saya itu menyelesaikan dokumen, strateginya dalam penyusunan dokumen itu Ibu ada kerjasama antara kepala program, ada juga rekan-rekan yang lain yang dianggap berhubungan dengan dokumen tersebut yang tupoksinya seperti itu, kemudian ada staf tata usaha. Jadi tentu ada bagian di mana yang harus dikerjakan kepala program, kemudian saya nanti mengumpulkannya, kemudian yang bagian yang saya anggap bisa dikerjakan oleh tata usaha dikerjakan misalnya mungkin pengaturan tulisannya lebih rapi atau spasinya dan untuk mencetak dokumennya seperti itu Ibu. Iya gitu ya Bu ya. Memang mantap juga strategi Bu ini. Jadi kalau dibantu dengan teman-teman, pekerjaan pun bisa lebih ringan dan lebih cepat ya Bu. Iya Nah, Bu. tapi Bu dalam setiap pekerjaan itu kan pasti ada hambatan ya kan dalam melaksanakannya. Nah, kira-kira Ibu eh, bagaimana antisipasi Ibu dalam apa namanya ketika ada hambatan yang terjadi saat Ibu menjalankan strategi Ibu ini? Mengatasi hambatan tersebut ya Bu ya. Kita tidak sekalipun kita minta tolong terhadap mereka, bukan berarti kita sepenuhnya melepas tanggung jawab. Mungkin juga perlu persiapan monitoring, memantau dan aktif mempertanyakan sejauh mana perkembangan yang dikerjakan. Seperti itu Bu, karena kita tidak bisa menduga, tentu saja dikhawatirkan ada kesibukan lain, tiba-tiba guru yang sakit, kita tidak bisa mengatasi seperti itu kan kalau sudah mendadak. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut kita persiapkan hal-hal untuk mengantisipasi seperti itu Ibu. Iya bagus sekali Bu. Kayaknya sebenarnya perencanaan Ibu, strategi Ibu, perencanaan Ibu, antisipasi itu sudah mantap kali nih Bu. Jadi kalau udah mantap gini Bu, kira-kira kapan mulai Ibu laksanakannya Ibu? Rencana Ibu? Dilaksanakan mulai besok mungkin Bu. Mulai besok sudah mulai melaksanakan apa yang menjadi rencana setiap kali ada permasalahan terkait dengan manajemen waktu seperti itu Bu. Karena memang kesibukanlah selalu di akhir-akhir ini. Iya Bu, mantap Bu, saya setuju Bu. Nah jadi kesimpulan dari sesi coaching kita hari ini apa menurut Ibu Bu? Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi coaching kita hari ini Bu? Kesimpulan dari pembicaraan kita ini, yang pertama pentingnya kita itu bijak dalam manajemen waktu yang
apa yang hal yang diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui atau kita terbiasa trik untuk mencari strategi dari segala permasalahan. Jadi sebenarnya kalau dipikirkan semua teratasi asal kita konsisten mungkin melakukannya seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Nah, komitmen Ibu apa ini, Bu? Komitmen Ibu apa yang Ibu buat untuk uh, menjalankan rencana Ibu yang udah Ibu susun tadi, Bu? Belajar dari pengalaman sebelumnya mungkin ya, Bu, ya. Yang pertama kita itu harus konsisten. Mungkin ada sebagai alarm diri ya, motivasi internal untuk mengingatkan, oh kalau misalnya tunggu nanti kadang kita butuh istirahat sebentar saja, tapi ingat bahwa tanggung jawab masih banyak seperti itu. Mungkin ada motivasi diri seperti itu, Ibu. Iya, mantap, Bu, mantap. Saya setuju dan saya senang sekali mendengarnya, Bu. Nah, jadi dalam menjalankan rencana Ibu itu pasti ada orang-orang yang terlibat yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu itu. Kira-kira siapa orang yang dapat membantu Ibu, Bu? Tentu saja teman terdekat ya, Bu, ya. Teman terdekat yang mungkin juga yang memberikan motivasi kepada kita, semangat Ronel, semangat Ronel, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Atau mungkin kadang mereka menawarkan apa yang bisa saya bantu, mungkin seperti itu ya kalau misalnya mereka pengertian terhadap kita seperti itu, Ibu. Iya, jadi support sistemnya dari teman ya, Bu ya. Iya. Oke, nah saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa dijalankan mulai besok tadi ya, Bu ya. Nah, setelah Ibu nanti menjalankannya, saya ingin mendengar juga hasil dari sesi kita ini bahwa Ibu sudah menerapkan apa yang Ibu rencanakan. Menurut Ibu, kapanlah kita bisa mengadakan sesi tindak lanjut, Bu, dari sesi ini? Karena saya rencananya mulai melaksanakan rencana itu besok, mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi, Bu, untuk melihat perkembangannya. Iya, oke, saya setuju, Bu. Jadi, baiklah Bu Ronel, terima kasih Ibu sudah mau bercerita di sesi coaching kita ini. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan sesi coaching ini, Bu? Perasaan saya lega ya, Bu, ya. Sepertinya apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini tercurahkan seperti itu tidak dan ternyata tidak harus stres mengatasi semuanya, ada solusinya, ada rekan berbagi juga seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Saya juga bersyukur Ibu juga mau terbuka, Ibu mau bercerita, sehingga kita boleh menjalankan sesi ini dengan lancar dan sebenarnya saya tidak banyak membantu apa-apa, tapi saya bersyukur Ibu mau menuangkan semuanya sehingga Ibu dapat menyelesaikan masalah Ibu sendiri sebenarnya, ya kan Bu. Jadi terima kasih ya Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah dalam rencana-rencana Ibu itu bisa dijalankan dengan baik dan tidak ada hambatan-hambatan yang berarti ya Bu ya, sehingga ketika pertemuan kita nanti minggu depan kita sudah dapat bercerita hal-hal yang baik. Oke, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi kita minggu depan ya Bu Ronel ya. Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat. Baik Ibu, terima kasih juga. Ya, selamat sore Ibu. Sore Ibu Monica. Selamat sore Bu Monica. Selamat sore Bu Ronel. Nah, bagaimana keadaannya Bu? Saya sehat Bu. Ibu sehat juga kan Bu? Sehat, syukurlah kita menginginkan itu semuanya. Nah, apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini, Ibu? Iya nih Bu, saya ingin cerita nih Bu, saya ingin diskusi sama Ibu, ingin sharing lah Bu, karena saya agak malu akhir-akhir ini Bu, karena saya sering terlambat ke sekolah. Jadi, oh ya, memang setiap manusia pasti ada hal yang menjadi masalah dalam hidupnya ya, termasuk juga terlambat itu
banyak juga, bukan hanya Ibu saja. Nah, nanti yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini apa kira-kira, Bu? Saya berharap nanti setelah sesi ini saya bisa ada motivasi lah Bu, ada apa namanya langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah saya terlambat ini. Baik Bu, sekiranya nanti dapat solusi ya. Jadi kira-kira Bu Monik, fokus tujuan sesi kita hari ini apa ya Bu ya? Saya ingin fokusnya kepada masalah saya yang sering terlambat lah Bu. Saya merasa malu kepada teman-teman karena saya sering terlambat ke sekolah gitu Bu. Kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini? Pagi-pagi saya sangat repot Bu, karena anak saya ada yang sudah SMP, ada yang SD dan TK gitu. Jadi persiapan untuk mereka itu tidak sekaligus gitu Bu. Ada yang berangkat jam 6 pagi, ada yang berangkat jam setengah 7, dan ada yang berangkat jam 7. Jadi kadang-kadang saya susah untuk mengatur waktu, mengatur kegiatan-kegiatan di pagi hari. Jadi saya pun juga akhirnya terlambat juga lah ke sekolah gitu Bu. Iya ya Bu, Iya. memang seorang ibu yang bekerja sambil juga tidak melepaskan tanggung jawab sebagai ibu di rumah dan sebagai ibu guru di sekolah memang berat sekali bebannya. Tentu akan dihadapi juga ya dengan karakter anak-anak ya Bu ya, ada yang SMP, SD, mungkin juga ada yang, suka merajuk lah atau apa segala macam. Nah, kira-kira apa saja solusi-solusi yang dapat Ibu pikirkan untuk mengatasi permasalahan seperti itu, Ibu? Memang saya pernah terpikir kalau saya mungkin bangun lebih awal lagi, mungkin saya bisa lebih mengatur waktu, atau juga saya membuat persiapan di malam hari, atau membuat persiapan di malam hari untuk masak yang mau saya masak. Juga mungkin saya bisa memberi pengertian kepada anak saya supaya mereka bisa tertib di pagi hari, karena pagi hari kan waktunya sangat sempit dan terburu-buru gitu Bu. Nah, mungkin itu sih yang terpikirkan oleh saya Bu. Iya ya, persiapan di malam hari ya Bu ya, sebelum pagi. Persiapannya bagus jauh-jauh seperti itu. Kira-kira ada tidak ya konsekuensi dari setiap solusi yang Ibu pertimbangkan tadi? Pastinya dalam setiap rencana itu pasti ada konsekuensinya gitu ya Bu ya. Bisa saja tidak berjalan dengan baik, dan ya ada konsekuensi yang akan dihadapi ketika mau menjalankan itu Bu. Iya ya, baik. Kira-kira untuk mencapai usaha Ibu untuk mencapai tujuan tersebut masuk dalam skala berapa Ibu? Mungkin Mencapai saya tujuan. masih Mungkin usaha saya masih di skala 8,5 Bu. Skala 8,5. Iya. Tapi saya pikir itu sudah sangat bagus ya, dihadapkan dengan situasi seperti itu. Baiklah, kira-kira apa yang menjadi prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin yang pertama itu Bu, saya harus bangun lebih awal lagi. Ya sebenarnya selama ini saya juga sudah bangun jam 5 pagi gitu ya Bu. Tapi mungkin saya harus bangun mungkin jam 4 atau 4.30 lah Bu, supaya tidak terlalu terburu-buru. Itu yang pertama. Kemudian saya akan mengedukasi anak-anak gitu untuk menyiapkan segala perlengkapannya di malam hari, sehingga ketika pagi hari itu tidak ada lagi yang mencari-cari sana sini, udah tinggal cepat mau pergi gitu Bu. Mungkin itu sih prioritasnya Bu. Baik Ibu, prioritas ya. Terus kalau misalnya strategi yang Ibu lakukan, kira-kira bagaimana Ibu ya? Ya, untuk supaya bisa bangun lebih awal itu mungkin saya akan gunakan alarm supaya bangun lebih awal. Kemudian saya akan mengontrol anak-anak itu ketika malam, menyiapkan semuanya, dan ketika pagi ya tetap memantau mereka gitu supaya lebih cepat bergerak gitu.
Wah, bagus nih, ide yang sangat bagus. Berarti dari malamnya sudah ada persiapan ya, peralatan sekolah, ini kaos Iya. kakinya, silahkan masing-masing siapkan rosternya, segala macam itu ya, Bu. Botol minum, karena botol minum mungkin segala macamnya. Kira-kira apa persiapan Ibu mengatasi hambatan tersebut? Mungkin Bu, mana tahu kan tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana gitu kan. Jadi saya akan usahakan untuk, kan saya memasak pagi kan Bu. Jadi pada malam hari itu apa yang mau saya masak itu saya persiapkan dulu gitu, sehingga ketika pagi hari udah nggak terlalu lama lagi gitu Bu. Kemudian ya yang pasti saya nanti minta bantuan sama suami saya lah Bu gitu untuk membantu mengontrol. Itulah mungkin Bu. Iya, Bu. Baik, memang perlu kita dalam menjalankan tujuan itu perlu bantuan ya, Bu, ya. Kemudian kesimpulan dari sesi pembicaraan kita ini kira-kira apa ya, Bu, ya, menurut Ibu? Uh, Mungkin dari sesi ini saya harus apa kesimpulannya saya dapat menemukan beberapa cara agar membuat saya itu lebih tidak terlambat ke sekolah, misalnya lebih bisa mengatur waktu di pagi hari, yaitu dengan membangun lebih awal dan melakukan persiapan-persiapan di malam hari, sehingga ketika pagi hari semua berjalan dengan lancar dan tidak terlambat ke sekolah gitu. Baik. Kira-kira komitmen apa yang Ibu buat dalam menjalankan rencana aksinya, Ibu? Saya berjanji pada diri saya untuk lebih teratur, artinya lebih konsekuen dalam menjalankan apa yang sudah saya rencanakan gitu, sehingga nanti akan bisa berjalan dengan baik. Saya memotivasi diri saya sendiri lah, kira-kira seperti itu. Baik, ya. Tentu ya kita harus memiliki motivasi diri sendiri memang, apalagi dihadapkan dengan banyak aktivitas. Siapa saja yang terlibat yang membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Ya, mungkin selain mungkin suami saya lah Bu, pasti suami, dan ya mungkin anak-anak juga sih Bu. Mungkin bisa juga menjadi terlibat karena misalnya yang kakaan bisa membantu adiknya, seperti itulah kira-kira. Iya, betul. Betul ya, Bu, ya. Bagus sekali karena anak-anak dengan mandiri pun mereka sebenarnya sudah sangat membantu ya, Bu. Kadang mereka harus dipersiapkan dulu, dibuatkan minumnya, dibuatkan bekalnya, kan seperti itu ya, Bu. Kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini, Bu? Minggu depan lah Bu, karena saya kan akan mulai menjalankannya. Jadi minggu depan mungkin kita sudah bisa ketemu lagi untuk menceritakan hasilnya gitu. Iya ya, mudah-mudahan dari segi pembahasan kita ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Saya rasa itu semua sudah bagus ya Ibu bisa itu tadi seorang ibu yang punya anak ada SD, ada SMP, beragam karakter, mempersiapkan, pagi hari juga mau berangkat kerja, ya memang tantangan sekali. Tapi ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya yakin ibu bisa melaksanakan semua rencana aksinya nanti ke depannya dan jauh lebih baik. Tetap semangat ya Bu Monika ya. Iya Bu, makasih Bu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan ibu nih ketika kita berbicara seperti ini? Ya, saya merasa lega dan saya merasa senang karena mungkin apa yang menumpuk di kepala saya itu udah bisa terkeluarkan, dan saya bisa terbantu untuk memikirkan apa solusi yang harus saya lakukan dalam mencapai tujuan saya tadi supaya nggak terlambat tadi Bu. Jadi saya merasa lega lah intinya Bu. Iya, baiklah Bu. Terima kasih, berarti sangat bermanfaat. Terima kasih juga telah terbuka kita sharing di sini. Tidak ada lagi beban, sama-sama enak. Semoga Bu Monika kedepannya lancar aktivitasnya, sukses sebagai ibu rumah tangga, sukses sebagai ibu guru. Terima kasih Bu Monika, selamat Nah, sore. selamat sore, terima kasih Bu Ronel.